Bayangkan sebuah dunia di mana semua hal yang kamu kejar, kebahagiaan, cinta, kesuksesan, bahkan pencerahan, ternyata bukan solusi, tapi bagian dari masalah itu sendiri. Bayangkan jika selama ini, setiap langkah yang kamu ambil untuk keluar dari penderitaan, justru semakin dalam membenamkanmu ke dalamnya. Di balik pencapaian, ada kehampaan. Di balik cinta, ada ketakutan akan kehilangan. Di balik doa dan meditasi, terselip kegelisahan yang belum reda. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih tua dari pikiranmu, lebih dalam dari keinginanmu. Sebuah kekuatan tak bernama, tak pernah puas, tapi terus memanggil. Kehendak. Arthur Schopenhauer menyebutnya the will. Kehendak buta yang tidak rasional, tidak mengenal tujuan, tidak peduli pada kebahagiaan. Kehendak inilah yang membuat kita terus bergerak, terus menginginkan, terus merasa kurang. Seperti mesin abadi yang tak pernah dimatikan. Ia mendorong tumbuhan untuk tumbuh, binatang untuk berburu, dan manusia untuk berjuang. Bukan demi makna, tapi karena ia tak bisa tidak ingin. Di zaman ketika dunia menjual kebahagiaan instan dan mengajarkan bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan afirmasi, disiplin, atau berpikir positif, Schopenhauer datang membawa pesan yang nyaris dianggap bid'ah. Mungkin bukan kamu yang rusak, mungkin memang hidup inilah yang penuh derita. Tapi ia tidak berhenti di sana. Ia tidak sekadar menunjuk gelapnya realitas, ia mengajak kita untuk melihat, memahami, dan mungkin di dalam keheningan yang muncul setelahnya, melepaskan. Filsafat Schopenhauer bukan untuk mereka yang ingin dibuai, tapi untuk jiwa-jiwa yang siap membuka mata, siap menatap realitas tanpa topeng, siap mendengar suara halus di balik setiap keinginan. Aku ingin, lalu bertanya balik, mengapa? Mari kita berjalan bersama dalam pemikiran yang tajam dan sunyi ini. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan kekuatan yang tidak berasal dari memiliki, melainkan dari tidak lagi bergantung. Dan mungkin dari sanalah kita benar-benar mulai bebas. 1. Kebahagiaan hanyalah jeda, singkat dari rasa sakit. Dalam pandangan Arthur Schopenhauer, kebahagiaan bukanlah puncak, bukan pula hadiah dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Ia bukan sesuatu yang bertumbuh dan menetap, melainkan hanya sebuah jeda, sesuatu yang hadir sesaat di antara dua penderitaan. Seperti napas yang ditarik setelah menahan sesak, atau ketenangan yang datang sesudah rasa sakit berhenti. Tapi apakah itu benar-benar bahagia? Ataukah hanya sejenis kelegaan? Kita sering menyebut momen-momen itu sebagai kebahagiaan. Saat gaji cair, saat dicintai balik, saat target tercapai. Tapi di balik semua itu, Schopenhauer melihat satu pola. Kita tidak benar-benar bahagia. Kita hanya berhenti menderita untuk sementara waktu. Maka, bukan kebahagiaan yang kita alami, melainkan ketiadaan rasa sakit. Itulah ilusi yang menyamar sebagai kebahagiaan. Perhatikanlah betapa cepat rasa cukup itu menguap. Setelah keinginan terpenuhi, bukannya damai yang datang, tapi keinginan baru yang muncul. Kita makan untuk menghilangkan lapar, tapi beberapa jam kemudian rasa itu datang kembali. Kita mencari hiburan bukan karena bahagia, tapi karena bosan. Kita jatuh cinta bukan karena tenang, tapi karena ada kekosongan yang ingin diisi. Dan bahkan saat cinta itu kita miliki, kita mulai takut kehilangannya. Begitu seterusnya. Bagi Schopenhauer, hidup bukanlah perjalanan dari penderitaan menuju kebahagiaan. Hidup adalah ayunan abadi antara rasa sakit dan kebosanan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menderita. Ketika kita mendapatkannya dan tidak ada lagi yang ingin dikejar, kita merasa hampa.
maka muncullah kehendak baru, rasa ingin baru, dan penderitaan pun kembali lagi. Dengan wajah yang sedikit berbeda, tapi dengan rasa yang sama. Inilah cara kerja the will, kehendak yang tak mengenal kepuasan. Ia bukan sesuatu yang mulia atau rasional. Ia tidak punya tujuan yang luhur. Ia hanya tahu satu hal, ingin. Dan ketika satu keinginan terpenuhi, ia langsung menciptakan yang lain. Tak pernah ada akhir, tak pernah ada cukup. Masalahnya, sebagian besar dari kita hidup tanpa menyadari pola ini. Kita terus mengejar, berharap bahwa di balik keinginan yang ini akan ada kedamaian. Tapi yang ada hanya transisi menuju keinginan berikutnya. Dan itulah jebakan besar kehidupan. Kita mengira bergerak adalah kemajuan, padahal yang kita lakukan hanyalah berputar dalam lingkaran. Namun, Schopenhauer tidak mengajak kita untuk menyerah atau menjadi sinis. Ia mengajak kita untuk melihat, untuk menyadari bahwa dorongan dalam diri kita bukan selalu berasal dari kebutuhan sejati, tapi dari kehendak buta yang tidak akan pernah berhenti kecuali kita mulai bertanya. Dan momen paling penting adalah ketika kita mulai menyadari. Saat kita merasakan dorongan untuk membuka ponsel tanpa alasan. Ketika kita merasa gelisah, padahal tidak kekurangan apapun. Ketika kita tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, itulah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini aku yang menginginkan? Ataukah hanya kehendak dalam diriku yang kembali berbicara? Kebebasan sejati bukan berasal dari mendapatkan segalanya, tapi dari kesadaran bahwa kita tidak perlu menuruti semuanya. Dan dari kesadaran itu, muncul kekuatan untuk duduk dalam diam, tanpa harus memenuhi rasa gatal untuk bergerak. Di sanalah, dalam sunyi dan jeda itulah, mungkin untuk pertama kalinya, kita merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kelegaan. Bukan karena kita mendapatkan yang kita inginkan, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu sendiri. 2. Pertumbuhan adalah keinginan yang menyamar. Dalam dunia modern, kita diajari bahwa pertumbuhan adalah segalanya. Kita memuji orang-orang yang bangun subuh, yang membaca 100 buku dalam setahun, yang bisa menyusun target hidup serapi spreadsheet. Kita menyebut itu disiplin. Kita menyebutnya perbaikan diri. Tapi di balik semua itu, Schopenhauer menyingkap sesuatu yang lebih gelap. Sebuah motif tersembunyi yang kita jarang mau akui. Kita tumbuh bukan karena damai, tapi karena tidak pernah merasa cukup. Apa yang kita sebut sebagai motivasi seringkali bukan semangat murni, melainkan rasa takut yang disamarkan. Kita takut gagal, takut dilupakan, takut tidak dicintai. Maka kita mengejar gelar, tubuh ideal, validasi sosial, bukan untuk merayakan diri, tapi untuk menyembunyikan luka. Kita membenahi diri bukan karena kita mencintai siapa diri kita sekarang, tapi karena kita ingin menjauh sejauh mungkin dari rasa malu yang pernah kita rasakan. Schopenhauer melihat semua ini sebagai ekspresi dari the will. Ia tidak hilang ketika kita mulai produktif. Ia hanya berganti baju. Dulu keinginan itu berbentuk kemewahan dan kesenangan. Sekarang ia mengenakan pakaian baru. Tujuan mulia, disiplin, pencapaian. Tapi hakikatnya tetap sama. Kehendak yang tak pernah puas. Ia tidak mau ketenangan. Ia hanya mau lebih. Selalu lebih. Dan kita ikut terseret. Kita mengukur diri dari grafik pertumbuhan. Kita menilai hari baik dan buruk dari produktivitas, bukan kedamaian batin. Kita mulai percaya bahwa kita hanya layak dicintai jika terus menjadi versi yang lebih baik. Maka, perlahan-lahan,
pertumbuhan berubah menjadi pelarian. Kita tidak lagi berusaha untuk berkembang, kita berusaha untuk lari dari diri kita yang sekarang. Namun, inilah titik baliknya. Kesadaran. Pertumbuhan sejati bukan berasal dari rasa benci pada diri sendiri, tapi dari belas kasih terhadapnya. Saat kita berhenti bertanya, apa yang salah denganku? Dan mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang sedang kesepian, yang butuh pelukan, yang belum pernah aku dengarkan? Disitulah penyembuhan dimulai. Coba lihat latihan fisik, misalnya. Kamu bisa berolahraga karena membenci tubuhmu, atau karena kamu ingin merawatnya. Keduanya terlihat sama dari luar, tapi energinya berbeda. Yang satu didorong oleh kehendak yang menyamar sebagai kesadaran, yang lain lahir dari cinta, dan cinta tidak pernah memaksa. Begitu juga dengan cinta. Jika kamu mengejar cinta karena kamu takut sendirian, maka kamu akan terus membentuk dirimu menjadi orang yang layak dicintai menurut versi orang lain. Tapi jika kamu sudah mencintai dirimu sendiri, maka cinta tidak lagi jadi pelarian. Ia jadi sambungan, bukan pelengkap. Schopenhauer mengingatkan kita bahwa pertumbuhan yang berasal dari keinginan pada akhirnya hanya akan memperbesar lubang di dalam diri. Karena kita tumbuh, bukan untuk menerima diri, tapi untuk melarikan diri dari bayangannya. Maka, tanya dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu ingin tumbuh? Atau kamu hanya ingin berhenti membenci dirimu yang sekarang? Pertumbuhan sejati adalah keberanian untuk diam, untuk berhenti melarikan diri dari rasa tidak nyaman, dan duduk bersamanya, menatapnya dalam-dalam, dan berkata, aku tidak akan meninggalkanmu, bahkan jika kamu belum sempurna, bahkan jika kamu belum kuat, aku bersamamu. Dan dari tempat itulah, pertumbuhan tidak lagi jadi pelarian, tapi pulang ke diri yang selama ini kita tinggalkan. 3. Cinta adalah tipu daya alam. Bayangkan sebuah perasaan yang membuatmu lupa segalanya. Lupa waktu, logika, bahkan harga diri. Sebuah perasaan yang begitu kuat hingga mampu mengaburkan luka lama, membungkus penderitaan dengan harapan, dan menciptakan fatamorgana akan masa depan yang sempurna. Kita menyebutnya cinta. Namun, bagi Schopenhauer, cinta bukanlah puisi surgawi yang ditulis oleh semesta. Ia adalah trik biologis, sebuah permainan ilusi yang diciptakan oleh alam untuk satu tujuan, melanggengkan spesies. Di balik semua narasi romantis dan film cinta, tersembunyi sesuatu yang lebih purba, lebih gelap, dan lebih tidak peduli pada kebahagiaan kita. Kehendak. Saat kita jatuh cinta, Schopenhauer percaya bahwa itu bukanlah dua jiwa yang saling menemukan, melainkan dua tubuh yang ditarik oleh kehendak untuk mereproduksi. Kita merasa terhubung secara spiritual, padahal seringkali itu hanyalah ketertarikan pada bentuk, suara, wangi, atau gestur tertentu. Semua yang secara tidak sadar kita asosiasikan dengan keturunan yang kuat. Seringkali pula, kita tertarik pada orang yang justru menyakitkan, penuh drama, bahkan menghancurkan harga diri kita. Namun anehnya, kita tetap merasa tertarik. Kenapa? Karena kehendak tidak peduli pada kedamaian. Ia hanya peduli pada kelangsungan. Ia tidak peduli apakah kamu bahagia, sehat mental, atau utuh secara emosional. Yang penting, kehendak telah berhasil memicu kamu untuk berfungsi dalam arti biologis. Terdengar pahit? Ya, tapi juga membebaskan. Karena begitu kita menyadari bahwa cinta bisa berasal dari tempat yang tidak selalu suci, kita mulai bertanya ulang, apakah yang aku rasakan ini benar-benar cinta? Atau hanya kecanduan yang dibungkus kata-kata manis? Cinta yang lahir dari kehendak seringkali bersifat obsesif. Ia menuntut, mengikat, dan penuh ketakutan.
ketakutan kehilangan, ketakutan tidak cukup, ketakutan bahwa tanpa orang ini, hidup kita hancur. Namun cinta yang lahir dari kesadaran berbeda. Ia tidak menuntut untuk memiliki. Ia hadir untuk menyertai. Ia tidak berkata, "Kamu milikku," tapi "Aku bersamamu jika kamu mau." Schopenhauer tidak sedang membunuh cinta. Ia sedang membuka topengnya. Ia ingin kita mencintai bukan karena dikendalikan, tapi karena memilih. Dan untuk memilih, kita harus sadar, apakah rasa ini membuatku lebih damai atau lebih gelisah? Apakah aku mencintai karena aku utuh, atau karena aku berharap cinta ini membuatku utuh? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa cinta dari bawah sadar ke kesadaran. Dari reaksi menjadi refleksi. Dan ketika cinta menjadi sadar, maka untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjadi manusiawi. Cinta sejati tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Justru cinta yang lahir dari kesadaran akan membimbingmu kembali kepada dirimu yang paling dalam, tanpa manipulasi, tanpa drama, tanpa harus saling menyelamatkan. Karena cinta sejati bukan pelarian, ia adalah tempat kita kembali. 4. Kesepian adalah harga dari kebijaksanaan. Ada satu momen dalam hidup ketika kamu mulai melihat segalanya secara berbeda. Apa yang dulu tampak seperti tujuan hidup, karir, popularitas, pencapaian, tiba-tiba terasa sunyi. Kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar keinginanmu bukan benar-benar keinginanmu. Itu hanyalah gema dari dunia yang terus berbisik. Kamu harus lebih, kamu harus punya, kamu harus jadi sesuatu. Dan ketika bisikan itu mulai kehilangan kekuatannya, kamu pun mulai menjauh. Bukan karena dendam, bukan karena kecewa, tapi karena kamu akhirnya melihat sesuatu yang tidak semua orang berani lihat. Kehidupan ini digerakkan oleh kehendak yang tak pernah puas. Schopenhauer menyebut ini sebagai titik kesadaran. Titik di mana kamu mulai berhenti mengejar, bukan karena menyerah, tapi karena paham. Kamu mulai merindukan hal-hal yang berbeda. Bukan lagi pesta, tapi keheningan. Bukan lagi pujian, tapi ketulusan. Bukan lagi pengakuan, tapi keintiman yang tenang. Dan dunia pun mulai tampak asing. Percakapan ringan yang dulu menyenangkan kini terasa hampa. Pertemanan yang dulu terasa penting kini penuh basa-basi. Bahkan keramaian yang dulu menghibur kini terasa seperti gangguan. Kamu lebih memilih buku yang sunyi daripada obrolan yang gaduh. Lebih nyaman menyendiri di kafe kecil daripada berkumpul dalam kerumunan yang sibuk. Lebih damai berjalan kaki tanpa arah daripada mengejar sesuatu yang bahkan kamu tak yakin nilainya. Inilah kesepian yang Schopenhauer bicarakan. Kesepian sebagai akibat dari melihat kenyataan. Dan tidak semua orang siap mengalaminya. Dunia akan menyebutmu aneh, terlalu serius, terlalu dalam. Tapi kamu tahu, kamu tidak sedang menjauh dari dunia. Kamu sedang mendekat kepada dirimu sendiri. Kesepian ini bukan hukuman. Ia adalah ruang. Sebuah tempat suci di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri, tanpa gangguan. Disinilah kamu bisa bertanya dengan jujur. Benar-benar aku inginkan jika dunia tidak mengajarkan apa-apa padaku. Dalam ruang inilah, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan hadiah dari luar, tapi hasil dari pengunduran diri ke dalam. Kamu tidak perlu menjadi pertapa atau filsuf. Kamu hanya perlu duduk bersama dirimu sendiri, tanpa perlu menyembunyikan siapa kamu. Dan ya, ini terasa sepi. Tapi kesepian yang muncul dari kebijaksanaan jauh lebih indah daripada keramaian yang tumbuh dari kebodohan. Karena di dalam sunyi itu, kamu bertemu dengan kejujuran. Kamu melihat wajahmu sendiri.
tanpa topeng, tanpa pencitraan. Dan perlahan, kamu mulai menerima bahwa menjadi berbeda bukanlah kutukan, tapi panggilan. Schopenhauer mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan jarang datang dalam pesta atau sorakan. Ia muncul saat kamu berani berada sendiri dan tidak lari. Karena hanya dalam kesendirian yang utuh, kamu akhirnya bisa melihat dunia tanpa ilusi. Dan dalam kesunyian itulah, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. 5. Belas kasihan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang digerakkan oleh ambisi dan persaingan, di mana setiap orang sibuk mengejar tujuan pribadi, Schopenhauer menyodorkan sesuatu yang terasa begitu asing, namun sangat dalam: belas kasihan. Dalam pandangannya, dunia ini bukanlah taman bermain yang penuh warna. Dunia adalah panggung penderitaan, di mana setiap makhluk, tanpa kecuali, digerakkan oleh kehendak yang buta. Kita semua berjuang, merangkak, terjatuh, terluka, dan kemudian mengulanginya lagi. Penderitaan bukanlah kecelakaan. Ia adalah hukum dasar kehidupan. Maka, dalam dunia yang seperti itu, apa yang bisa menyatukan kita? Apa yang bisa melampaui kehendak yang egois? Jawaban Schopenhauer adalah belas kasihan. Bukan belas kasihan yang dangkal, yang muncul dari rasa kasihan sejenak atau kebutuhan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Tapi belas kasihan yang lahir dari kesadaran mendalam bahwa penderitaan orang lain adalah cerminan dari penderitaan kita sendiri. Ketika kamu melihat orang lain menangis, dan air mata itu terasa seperti milikmu. Ketika kamu melihat seseorang tersesat, dan hatimu ikut remuk, seolah kamu tahu rasanya berjalan sendirian di lorong gelap. Dan pada momen itulah, hanya sesaat, kehendak menjadi sunyi. Dorongan untuk menang, untuk mendapatkan, untuk menjadi yang paling di depan, tiba-tiba tidak penting. Karena ada sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk membantu, untuk menyentuh bukan mengambil, untuk hadir bukan menguasai. Bagi Schopenhauer, itulah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Di saat kehendak mendorongmu untuk menaklukkan, belas kasihan memintamu untuk menunduk. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu paham semua makhluk di dunia ini sedang berjuang, sama seperti kamu. Ironisnya, di dunia modern yang mengagungkan pencapaian dan ketangguhan, belas kasihan sering dianggap kelemahan. Tapi Schopenhauer menunjukkan sebaliknya. Belas kasihan adalah satu-satunya cara kita bisa melampaui kehendak yang mementingkan diri sendiri. Satu-satunya jalan untuk benar-benar keluar dari siklus penderitaan adalah dengan melihat penderitaan yang bukan hanya milik kita. Belas kasihan tidak menghapus penderitaan, tapi ia memberi makna. Ia mengubah rasa sakit menjadi jembatan, mengubah luka menjadi pemahaman, dan mengubah keberadaan kita dari pusat dunia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bersama akan derita yang menyatukan seluruh hidup. Maka lain kali kamu merasa ingin menang, ingin lebih, ingin membuktikan sesuatu, coba berhenti sejenak. Lihat di sekelilingmu, lihat mata orang-orang, lihat luka mereka, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang didorong oleh kehendak atau oleh kasih? Karena kekuatan sejati bukan soal menjadi kuat di atas orang lain, melainkan menjadi lembut di tengah dunia yang keras. 6. Seni dan filsafat adalah jalan sunyi untuk melampaui derita. Dalam dunia yang dikuasai oleh kehendak, di mana segala sesuatu terus bergerak, berubah, dan mengejar, Schopenhauer melihat dua jalan sunyi, dua pelarian mulia yang dapat memberi manusia jarak dari penderitaan
yang terus menekan, seni dan filsafat. Menurutnya, selama kita berada dalam arus kehendak, kita akan terus gelisah. Kita menginginkan, kita mengejar, kita kecewa, lalu menginginkan lagi. Tapi dalam momen-momen tertentu, ada celah kecil yang muncul. Sebuah ruang hening yang membebaskan kita dari tarikan itu. Dan celah itu muncul saat kita terhanyut dalam pengalaman estetik. Ketika kita berdiri diam di depan lukisan yang dalam. Ketika kita mendengarkan musik dan lupa siapa diri kita. Ketika kita membaca puisi dan merasa jiwamu disentuh oleh kata-kata. Saat itulah, untuk sesaat, kehendak menjadi bisu. Schopenhauer percaya bahwa seni, khususnya musik, adalah bentuk ekspresi tertinggi dari pengalaman manusia yang tidak lagi terikat oleh keinginan. Musik tidak menjelaskan apa-apa, tapi justru karena itulah ia begitu kuat. Ia tidak bicara tentang dunia luar, ia berbicara langsung ke dalam, ke inti penderitaan, ke relung terdalam dari kerinduan manusia akan keheningan. Seni, dalam bentuknya yang sejati, tidak menawarkan pelarian. Ia menawarkan penglihatan yang jernih. Ia tidak menghibur dengan kebohongan, tapi mengajak kita menyelami kebenaran yang tak bisa diucapkan dengan logika. Begitu pula dengan filsafat. Bukan filsafat sebagai perdebatan akademik atau kebanggaan intelektual, tapi filsafat yang muncul dari kegelisahan eksistensial. Mengapa kita menderita? Apa makna semua ini? Apakah ada jalan keluar dari lingkaran tak berujung ini? Filsafat yang jujur tidak selalu memberi jawaban, tapi ia memberi kita pandangan dari atas. Ia menarik kita keluar dari pusaran keinginan dan memberi kita jarak. Jarak itu bukan pelarian, tapi kebijaksanaan. Dengan memahaminya, kita mulai bisa menerima hidup bukan sebagai serangkaian target, tapi sebagai proses kontemplatif. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk mengejar lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kaya, seni dan filsafat menjadi ruang sakral yang berkata, berhenti dulu, lihat, dengarkan, rasakan, sadari. Mereka bukan sekadar hiburan intelektual, mereka adalah obat jiwa. Mereka tidak menghapus penderitaan, tapi mereka membuat kita bisa duduk bersamanya tanpa takut. Dan dari tempat itu, kita tidak lagi menjadi budak kehendak. Kita menjadi saksi. Jadi saat dunia memanggilmu untuk terus bergerak, untuk terus mengejar, ingatlah ada keheningan yang bisa kamu datangi. Ada lukisan yang bisa kamu tatap. Ada musik yang bisa kamu dengarkan. Ada halaman buku yang bisa kamu baca. Dan dalam keheningan itu, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar penghiburan. Kamu mungkin akan menemukan dirimu yang sejati, yang selama ini tertutup oleh bisingnya keinginan yang tak kunjung selesai. 7. Melepaskan adalah satu-satunya jalan keluar dari keinginan yang tak pernah usai. Dalam dunia yang terus mengajarkan kita untuk menginginkan lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia. Schopenhauer muncul membawa pesan yang membalik seluruh paradigma itu. Jalan keluar dari penderitaan bukanlah dengan mendapatkan lebih banyak, tapi dengan menginginkan lebih sedikit. Bagi Schopenhauer, penderitaan adalah akibat langsung dari kehendak. Dan selama kehendak itu masih hidup dalam diri kita, maka penderitaan akan terus mengalir dalam berbagai bentuk. Maka satu-satunya jalan untuk benar-benar bebas bukanlah dengan memuaskan kehendak itu, tapi dengan melepaskannya. Inilah inti dari konsep asketisme yang ia kagumi. Gaya hidup para pertapa, biarawan, dan para mistikus yang memilih untuk menjauh dari kenikmatan duniawi. Mereka bukan orang-orang yang lemah. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang telah melihat kenyataan sepenuhnya. Mereka tahu bahwa mengejar cinta, harta, pengakuan, atau bahkan identitas diri yang tetap
semua itu hanyalah bayangan yang terus berubah, dan semakin kita genggam, semakin kita menderita. Namun Schopenhauer sadar, tidak semua orang bisa atau harus menjadi pertapa. Tidak semua dari kita sanggup meninggalkan segalanya. Tapi ia percaya bahwa kita semua bisa mempraktikkan bentuk-bentuk kecil dari pelepasan dalam keseharian yang sederhana. Pelepasan bisa dimulai dari hal kecil. Tidak langsung membuka ponsel saat merasa bosan. Tidak langsung marah saat tersinggung. Tidak langsung memenuhi dorongan konsumtif hanya karena merasa hampa. Setiap penundaan kecil terhadap kehendak adalah bentuk kebebasan kecil. Dan dari kebebasan-kebebasan kecil itulah muncul ruang di dalam diri kita. Ruang di mana keinginan tidak lagi menjadi tuan. Ruang di mana kesadaran bisa tumbuh. Ruang di mana damai bisa tinggal. Penting untuk dipahami, melepaskan bukan berarti menjadi mati rasa. Bukan pula hidup dalam penyangkalan, tapi tentang hidup dengan jernih, tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk merasa cukup lewat hal-hal eksternal. Melepaskan bukan berarti menyerah pada kehidupan, tapi justru memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh. Schopenhauer percaya bahwa ketika kehendak mulai diam, bahkan hanya sedikit, penderitaan pun ikut memudar. Dalam sunyi itu, muncul sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dikejar. Ketenangan, bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kita tak lagi menuntutnya untuk sempurna. Dan dari sana, lahirlah jenis kebahagiaan yang berbeda. Bukan dari memiliki, tapi dari tidak perlu memiliki. Bukan dari menjadi sesuatu, tapi dari menjadi sadar. Maka, barangkali pertanyaan paling penting dalam hidup ini bukan lagi, apa lagi yang harus aku kejar? Tapi, apa yang bisa aku lepaskan hari ini agar aku bisa merasa cukup dengan apa yang tersisa? Karena kamu tidak akan pernah benar-benar bebas sampai kamu tidak lagi merasa harus memiliki segalanya. Dan justru di saat kamu melepaskan, disitulah kamu akan benar-benar pulang. Hidup yang kita jalani ini, menurut Schopenhauer, bukanlah panggung untuk memamerkan keberhasilan. Bukan pula ladang untuk menanam mimpi-mimpi yang berbunga kebahagiaan. Hidup adalah medan gelap yang diterangi oleh seberkas kesadaran. Dan jika kita cukup berani untuk menatapnya tanpa mengalihkan pandangan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih bernilai dari sekadar rasa senang, pemahaman. Kita telah belajar bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan jeda singkat dari rasa sakit. Bahwa pertumbuhan seringkali hanyalah topeng dari penolakan diri. Bahwa cinta pun dapat menjadi sandiwara alam demi kelangsungan spesies, dan bukan jaminan kedamaian. Kita menyadari bahwa semakin dalam kita memahami, semakin sunyi dunia rasanya. Namun dari sunyi itu, muncul belas kasihan. Muncul dorongan untuk menyentuh penderitaan orang lain, karena kita tahu rasanya. Dan akhirnya, kita sampai pada satu pintu, melepaskan. Pintu terakhir, pintu paling sunyi, pintu yang tidak bisa dibuka oleh kehendak, melainkan oleh keberanian untuk berhenti menginginkan. Di balik pintu itu bukanlah akhir, tapi keheningan. Keheningan yang tidak dingin, tidak kosong, tapi keheningan yang dipenuhi oleh kesadaran yang tidak lagi gelisah. Schopenhauer tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, tapi ia menunjukkan jalan menuju kedewasaan batin. Jalan yang jarang ditunjukkan oleh para motivator. Jalan yang tidak dipoles oleh optimisme semu. Tapi jalan yang nyata, mentah, dan jujur. Jalan menuju pemahaman bahwa mungkin yang harus kita ubah bukan dunia, tapi cara kita memandangnya. Karena kadang, kekuatan sejati bukan terletak pada langkah besar yang mengubah hidup, tapi pada keputusan kecil yang kamu buat saat kamu ingin lari, namun memilih untuk diam. Saat kamu ingin membuktikan, namun memilih untuk mengampuni.
saat kamu ingin memiliki, tapi memilih untuk melepaskan. Dan dalam setiap keputusan itu, yang tampak kecil, tak terlihat, kamu sedang menciptakan jalan keluar dari siklus tanpa akhir. Kamu sedang mengatakan pada dunia dan pada dirimu sendiri, aku tidak lagi diperbudak oleh kehendak, aku memilih kesadaran. Itulah kekuatan filsafat Schopenhauer, bukan untuk membuatmu menyerah, tapi untuk membuatmu terbangun. Dan ketika kamu benar-benar terbangun, bahkan penderitaan pun tak lagi menakutkan. Jika kamu merasa isi video ini menggugah kesadaranmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pembahasan filosofis lainnya. Dan jika kamu merasakan sesuatu dari dalam hatimu saat mendengarnya, tinggalkan komentar, "Aku memilih kesadaran," sebagai sinyal bahwa kamu pun sedang bangkit, melampaui kehendak menuju keheningan yang murni. Sampai jumpa di video berikutnya. Tempat sunyi selalu menunggu mereka yang siap untuk benar-benar mendengar.